Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, MPM 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan meresu materi tentang perpajakan, yaitu materi tentang SKP. Apa itu SKP? Apa itu surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak atau SKP ini akan dikeluarkan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan atau masa pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau PPN. Mengenai SKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu dilakukan perubahan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 Nomor 15 Undang-Undang 28 Tahun 2008 disebutkan, SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi yang pertama, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. Yang terakhir, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. Dalam keputusan DJP diputuskan pula bahwa pihak yang berhak mengeluarkan surat tersebut hanyalah kantor pajak pratama atau KPP dan diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB. SKPKB dikeluarkan oleh DJP karena WP kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%. Tidak diketahuinya besar pajak terutang. Di dalam SKPKB itu akan ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh sobat klik pajak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. SKPKB diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. SKPKBT merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Aturan tersebut berbunyi DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam tempo 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. SKPKBT bisa dikatakan sebagai surat koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. SKPLB dikeluarkan oleh DJP ketika WP lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan. Selambatnya 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atas sesuai dengan keputusan DJP. Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN.
SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dikeluarkan DCP untuk yang pertama, pajak penghasilan PPH. Apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terhutang oleh atau pajak yang tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Yang terakhir, jika ada pajak yang dipungut oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurang pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. Permohonan pembetulan surat ketetapan pajak atau SKP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Disebutkan bahwa WP dapat mengajukan permohonan pembetulan SKP jika terdapat kesalahan. Akan tetapi, jenis kesalahan yang dimaksud dibatasi hanya pada kondisi seperti salah tulis pada nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo. Salah hitung yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan, dan salah penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat tagihan pajak atau STP. Seperti namanya, surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang dibuat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 hanya diterbitkan dalam kondisi berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, ada kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Selanjutnya yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, namun dia menerbitkan faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu dan tidak mengisinya secara lengkap. Untuk WP yang mendapat SKP dengan alasan pada nomor 1 dan 2, maka jumlah kekurangan pajak terhutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan tarif bunga sanksi administrasi pajak sebulan dengan waktu maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terhutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Jika menerima surat ketetapan pajak dengan alasan nomor 4, 5, dan 6, maka juga akan dikenakan denda sebesar sesuai sanksi administrasi pajak terbaru sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dasar Pengenaan Pajak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.